Di tahun 1995, seorang perempuan di Jakarta mengaku mulai menerima bimbingan dari malaikat Jibril. Beberapa tahun kemudian, dia menyebut dirinya titisan Bunda Maria, membangun komunitas yang berusaha menyatukan berbagai agama, lalu ditangkap negara atas dugaan penodaan agama. Pertanyaannya bukan sekedar apakah Lia Eden ini kontroversial. Pertanyaannya, bagaimana sebuah keyakinan pribadi bisa berkembang menjadi gerakan yang membuat negara turun tangan. Malam ini kita akan membedah kisah Lia Eden berdasarkan laporan media, dokumen publik, dan kajian tentang Salamullah. Untuk memahami mengapa nama Lia Eden pernah mengguncang Indonesia, kita harus kembali jauh sebelum kontroversi, penjara, dan surat UFO ke Monas. Lia Eden lahir di Makassar pada 21 Agustus 1947 dengan nama Syamsuryati Gustaman. Dalam kehidupannya yang kemudian, ia dikenal dengan nama Lia Aminuddin, sebelum akhirnya memakai nama yang paling diingat publik, Lia Eden. Menurut pengakuannya, pengalaman spiritual yang mengubah hidupnya tidak terjadi ketika ia sudah terkenal. Ia mengaku bahwa pada tahun 1974 pernah melihat sebuah bola cahaya berwarna kuning berputar di udara dan menghilang di atas kepalanya. Namun pengalaman yang benar-benar menjadi titik balik menurut Lia terjadi pada malam 27 Oktober 1995. Saat itu ia mengatakan mulai merasakan kehadiran sosok spiritual yang kemudian diakuinya sebagai malaikat Jibril. Sejak saat itulah Lia meyakini bahwa dirinya menerima bimbingan dan wahyu secara terus-menerus. Penting untuk dicatat, semua ini adalah klaim dan keyakinan Lia Eden sendiri, bukan fakta yang dapat diverifikasi secara independen. Beberapa tahun kemudian, keyakinan itu mulai berkembang semakin jauh. Lia tidak hanya berbicara tentang Islam, ia mulai mempelajari ajaran Kristen, mengimani reinkarnasi dari tradisi Hindu, serta memasukkan unsur meditasi dan praktik spiritual lain ke dalam ajarannya. Pada tahun 1998, ia bahkan mengklaim dirinya sebagai Mesias dan titisan Bunda Maria. Ia juga mengatakan bahwa putranya, Ahmad Mukti, adalah reinkarnasi Isa atau Yesus Kristus. Di tengah berbagai klaim itu, Lia menulis sebuah buku berjudul Perkenankan Aku Menjelaskan Sebuah Takdir. Buku ini menjadi salah satu dasar penyebaran ajaran yang kemudian berkembang menjadi sebuah komunitas. Nama komunitas itu adalah Salamullah. Pada awal kemunculannya, jumlah pengikutnya tidak besar. Namun yang menarik, beberapa penelitian dan laporan media menunjukkan bahwa pengikut Salamullah tidak hanya berasal dari kalangan masyarakat bawah. Di antara mereka terdapat mahasiswa, dosen, aktivis, seniman, dan orang-orang yang tertarik pada filsafat serta spiritualitas. Artinya, fenomena ini tidak bisa dijelaskan hanya dengan anggapan bahwa pengikutnya tidak memahami agama atau tidak mampu berpikir kritis. Bagi sebagian pengikut, Lia dianggap memiliki karisma yang sangat kuat. Mereka mengaku tertarik pada keberaniannya menantang tokoh-tokoh spiritual terkenal dan kemampuannya menjelaskan persoalan agama dan kehidupan dengan cara yang mereka anggap meyakinkan. Pada pertengahan tahun 2000, Salamullah dideklarasikan sebagai sebuah ajaran baru yang berusaha menyatukan berbagai agama. Lia menyebut bahwa semua agama pada dasarnya berasal dari sumber yang sama dan dapat dipersatukan. Disinilah kisah Lia Eden berubah dari pengalaman spiritual pribadi menjadi sebuah gerakan keagamaan. Dan ketika sebuah keyakinan mulai membentuk komunitas, aturan, dan identitas bersama, pertanyaan yang muncul bukan lagi hanya tentang wahyu. Pertanyaannya menjadi jauh lebih besar. Bagaimana sebuah keyakinan pribadi bisa berkembang menjadi gerakan yang menarik pengikut, menantang otoritas agama, dan akhirnya membawa pemimpinnya berhadapan langsung dengan negara? Jawaban atas pertanyaan itu mulai terlihat ketika Salamullah tidak lagi menjadi komunitas kecil yang nyaris tak dikenal. Karena semakin besar gerakan itu, semakin besar pula kontroversi yang mengikutinya. Kontroversi Salamullah akhirnya tidak lagi berhenti pada perdebatan agama dan penolakan masyarakat. Pada akhir 2005, persoalan ini masuk ke ranah hukum. Menurut laporan Kompas, penangkapan Lia Eden bermula dari laporan warga sekitar yang merasa resah terhadap aktivitas komunitas Salamullah di Jalan Mahuni, Senen, Jakarta Pusat.
Pada 28 Desember 2005, polisi mendatangi kediaman Lia dan melakukan penangkapan. Bagi para pengikutnya, peristiwa itu dipandang sebagai bentuk penindasan terhadap keyakinan mereka. Namun bagi aparat penegak hukum, kasus ini diproses sebagai dugaan penodaan agama. Polisi menyatakan bahwa mereka memiliki cukup bukti terkait penyebaran ajaran yang dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku saat itu. Dia kemudian dijerat dengan pasal 156A dan pasal 157 KUHP yang berkaitan dengan penodaan agama, penghasutan, dan penyebaran kebencian. Peristiwa ini segera menjadi sorotan nasional. Kasus Lia Eden tidak hanya diperdebatkan oleh kalangan agama, tetapi juga oleh aktivis hak asasi manusia, pengamat kebebasan beragama, dan masyarakat luas. Pertanyaan yang muncul mulai meluas. Apakah negara berhak menentukan batas sebuah keyakinan? Ataukah negara harus melindungi kebebasan seseorang untuk mempercayai hal-hal yang dianggap menyimpang oleh mayoritas? Pada 29 Juni 2006, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 2 tahun penjara kepada Lia Eden. Namun, hukuman itu tidak menghentikan aktivitas dan keyakinannya. Menurut berbagai laporan, selama berada di penjara, Lia tetap menulis dan terus menyatakan bahwa dirinya menerima wahyu. Setelah bebas, kontroversial kembali muncul. Pada 2009, ia kembali diproses hukum setelah polisi menyita ratusan brosur yang dianggap mengandung unsur penistaan agama. Pengadilan kemudian menjatuhkan hukuman 2 tahun 6 bulan penjara. Menariknya, menurut kajian tentang Salamullah, tekanan dari luar tidak langsung membuat komunitas ini hilang. Sebagian pengikut justru semakin yakin bahwa Lia sedang menghadapi ujian atas misi spiritual yang mereka percayai. Namun waktu perlahan mengubah keadaan. Tidak semua pengikut tetap bertahan. Beberapa orang yang sebelumnya berada di lingkaran dekat Salamullah akhirnya memilih meninggalkan komunitas tersebut. Muncul pula kritik dari sebagian mantan pengikut terhadap kepemimpinan dan pengelolaan kelompok. Artinya, Salamullah mengalami 2 proses sekaligus. Di satu sisi, tekanan dari negara dan masyarakat. Di sisi lain, retaknya loyalitas di dalam kelompok itu sendiri. Tetapi ada satu hal yang tidak berubah. Lia Eden tetap mempertahankan keyakinannya. Ia bahkan menegaskan bahwa ajaran yang dibawanya bukan lagi bagian dari Islam, melainkan sebuah agama baru yang menurut keyakinannya diperintahkan Tuhan untuk membawa perubahan bagi semua agama. Dan beberapa tahun setelah keluar dari penjara, Lia kembali membuat publik tercengang. Kali ini bukan karena ritual di Pelabuhan Ratu, bukan karena fatwa MUI, melainkan karena sebuah surat sepanjang 38 halaman yang dikirim kepada Presiden Joko Widodo pada saat itu. Sebuah surat yang meminta izin untuk mendaratkan UFO di kawasan Monas. Setelah 2 kali dipenjara, banyak orang mengira pengaruh Lia Eden akan berakhir. Namun, itu tidak terjadi. Meski jumlah pengikutnya terus berkurang, Lia tetap mempertahankan keyakinannya dan terus menyampaikan apa yang ia anggap sebagai wahyu. Pada 2015, namanya kembali menjadi sorotan nasional. Kali ini karena sebuah surat sepanjang 38 halaman yang dikirim kepada Presiden Joko Widodo pada saat itu. Menurut laporan Tempo, surat itu diketik di atas kertas folio dan menggunakan kop bertuliskan God's Kingdom dan tahta suci kerajaan Tuhan Eden dengan tinta emas. Di dalam surat tersebut, dia meminta izin agar UFO milik kelompoknya dapat mendarat di kawasan Monumen Nasional. Ia menyatakan bahwa UFO itu akan ditumpangi oleh malaikat Jibril yang akan turun ke bumi. Bagi sebagian masyarakat, permintaan itu terdengar mustahil. Bahkan banyak yang menjadikannya menjadi bahan lelucon. Namun, jika dilihat dari perjalanan keyakinannya sejak 1995, surat itu sebenarnya bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Ia merupakan kelanjutan dari dunia keyakinan yang telah dibangun Lia selama puluhan tahun. Wahyu, malaikat, penyatuan agama, dan misi spiritual yang diyakini bersifat universal. Pada titik ini, kisah Lia Eden telah bergerak jauh dari sekedar kontroversi lokal di Jalan Mahoni. Ia telah menjadi fenomena yang mempertemukan agama, spiritualitas, hukum, media, dan imajinasi publik Indonesia.
Menurut berbagai kajian, Salamullah tidak hanya dipahami sebagai gerakan spiritual, tetapi juga sebagai bentuk perlawanan terhadap otoritas agama yang dianggap telah menutup kemungkinan adanya wahyu baru. Di sisi lain, kritik terhadap gerakan ini juga semakin kuat. Sebagian mantan pengikut meninggalkan Salamullah dan mempertanyakan kepemimpinan Lia. Gerakan yang pernah memiliki lingkaran pengikut yang loyal perlahan kehilangan banyak anggotanya. Namun Lia sendiri tidak pernah menarik kembali keyakinannya. Pada 9 April 2021, Lia Eden meninggal dunia di Jakarta pada usia 73 tahun. Kabar itu disampaikan oleh Kabar Sejuk dan kemudian dikonfirmasi oleh komunitas Eden. Tetapi kematian Lia tidak mengakhiri perdebatan tentang dirinya. Sebagian orang melihatnya sebagai pemimpin sekte yang menyesatkan. Sebagian lagi melihatnya sebagai simbol kebebasan berkeyakinan. Dan mungkin di antara dua pandangan itu ada pertanyaan yang jauh lebih besar tentang manusia sendiri. Mengapa kita mencari wahyu? Mengapa kita mencari kepastian? Dan mengapa sebagian orang bersedia mengikuti seseorang yang mereka yakini memiliki hubungan khusus dengan sesuatu yang dianggap suci? Mungkin itulah sebabnya kisah Lia Eden terus dibicarakan hingga hari ini. Bukan hanya karena klaim-klaimnya yang kontroversial, tetapi karena kisah ini menyentuh sesuatu yang sangat mendasar dalam diri manusia, kebutuhan akan makna, harapan, dan keyakinan. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Kalian bisa support channel ini dengan memberikan like jika suka, share ke teman-teman dan sanak saudara, dan tentunya subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan cerita-cerita menarik berikutnya. Gua Elsa Mimi undur diri, tetaplah kritis, tetap logis, and dadah.